3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita melanjutkan pembelajaran, kalau lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Selamat siang anak-anak. Baik, lihat di papan tulis. Materi sekarang adalah tentang pernikahan. Ada yang tahu pernikahan? Pernikahan ada yang tahu? Di sini Bapak menyediakan peta konsep. Dari peta konsep pernikahan, di sini ada konteks pernikahan, wali dan saksi, dan yang terakhir ijab dan qabul. Di sini juga Bapak konteks pernikahan. Kita membedah mengenai pengertian pernikahan, hukum pernikahan, khitbah, terus mahram, terus prinsip kafaah, syarat, rukun dan hikmah dari pernikahan tersebut. Pernikahan ada yang tahu? Apa itu pernikahan? Menyatukan dua insan dengan jodoh luar biasa. Pernikahan secara pengertian bisa dilihat di sana. Pengertian pernikahan yaitu bisa dibaca di sana. Yang kencang. Tolong diulangi. Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pernikahan adalah akad, akad suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, sehingga mengakibatkan terdapatnya hak dan kewajiban antara kedua. Jadi secara pengertian pernikahan di sini adalah akad menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, sehingga mengakibatkan terdapatnya hak dan kewajiban. Jadi yang Bapak akan garis bawahi yaitu menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Terus yang bukan mahramnya. Terus hak dan kewajiban. Jadi antara laki-laki dan perempuan yang belum nikah itu tidak ada hak dan kewajiban. Semisal
laki-laki dan perempuan yang belum terikat tali pernikahan, di sana tidak ada hak dan kewajiban. Jikalau laki-laki dan perempuan tersebut di sana melakukan tanda kutip hubungan, berarti itu dikatakan zina. Sebagaimana yang telah Bapak sampaikan dari materi-materi yang terlebih dahulu, zina itu terbagi dua. Yang pertama zina muson, kedua zina goer muson. Zina muson itu zina yang paling berat, ya. Terus yang kedua zina goer muson, zina goer muson. Contohnya zina muson, zinanya seseorang yang sudah mempunyai ikatan pernikahan. Zina goer muson, zina yang dilakukan seseorang yang belum mempunyai ikatan pernikahan. Ya. Jikalau ada seseorang yang berhubungan, contoh yang satunya itu laki-lakinya udah belum nikah dan perempuannya sudah nikah, maka hukuman tersebut itu beda. Ya, maksudnya ketika memang dua orang tersebut laki-lakinya belum nikah dan perempuannya sudah nikah, lantas orang tersebut melakukan hal dalam tanda kutip berzinahan, maka orang tersebut beda hukumannya. Kalau perempuan berarti dihukumi dengan hukum zina muson, dikarenakan perempuan tersebut sudah bersuami ataupun sudah menikah. Nah, yang laki-laki dihukuminya adalah zina goer muson, dikarenakan laki-laki tersebut belum mempunyai keluarga, dalam tanda kutip belum melakukan pernikahan. Nah, jadi pernikahan seseorang laki-laki dan perempuan tersebut ya bisa sah, ya, apabila laki-laki dan perempuan tersebut nikahnya bukan mahramnya. Nah, awas keliru, ada mahram, ada muhrim. Kalau mahram itu adalah mahram itu orang yang haram dinikahi, seperti ibu. Kita haram menikahi ibu. Terus saudara, gitu kan. Itu orang yang haram dinikahi. Paham? Kalau mahram seperti itu. Kalau muhrim itu orang yang sedang ihram. Paham? Kalau muhrim itu orang yang sedang berihram. Jadi muhrim itu orang yang sedang berihram ketika memang sedang melaksanakan ibadah haji di Baitullah, itu muhrim. Ya, karena kita keliru penamaan muhrim dan mahram. Sebaiknya kita ganti, ya. Paradigma berpikir kita ganti. Dok, kenapa kamu tidak jadi? Misal antara kamu dan itu tidak jadi menikah, dikarenakan orang tuanya ngobrol, dikarenakan dulu Alwi pernah disusui oleh ibunya Ani, maka di sana tidak boleh terjadinya akad pernikahan, dikarenakan antara Ani dan Alwi itu saudara sesusu, berarti jadi mahram itu orang yang haram dinikahi. Kalau muhrim berarti orang yang sedang berihram. Dapat dipahami? Nah, di sini akan mengharapkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Berarti kalau seperti itu antara Aldi dan Aini, kalau memang di sana Aldi pernah disusui sama
berarti antara Aldi dan Ayu itu mahram, haram untuk dinikahi dikarenakan pernah satu susu, pernah disusui Aldi sama ibunya Ayu. Dapat dipahami? Nah, setelah melakukan akad pernikahan, di sana ada hak dan kewajiban. Ada hak istri, ada kewajiban istri, ada hak suami, ada kewajiban suami. Dapat dipahami? Nah, hak suami seperti apa? Hak memberikan nafkah terhadap istri. Ya. Kewajibannya istri mematuhi apa-apa yang disuruh oleh suami, wajib turutnya. Bahkan kan saking solehah-solehahnya istrinya Fir'aun itu mempunyai istri yang namanya Siti Asya. Siti Asya itu orang istri yang luar biasa sempurna dalam peribadahan. Fir'aun itu tidak iman terhadap Allah, sedangkan Asya itu iman terhadap Allah. Akan tetapi kewajiban dalam konteks suami istri di sana Asya tunduk patuh terhadap seorang suaminya. Nah seperti itu. Ngansa ada satu catatan ketika Fir'aun itu memerintahkan kepada istrinya, Asya, coba kamu akui bahwa saya Tuhannya Asya. Di sana Asya tidak menuruti apa-apa yang diinginkan oleh Fir'aun, dikarenakan memang antara Fir'aun dan Asya itu beda apa? Beda keyakinan. Dapat dipahami? Dapat dipahami? Nah, jadi dalam konteks apa? Dalam kewajibannya yang memang perlu kita dicontoh. Dapat dipahami? Nah, terus yang kedua di sini ada hukum pernikahan. Hukum pernikahan ada berapa? Ada 3. Pertama, mubah. 2, sunnah. Ketiga, wajib. Keempat, berarti ada berapa? 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hukum pernikahan di sini bukan ada 3 tapi ada 5. Di sini hukum pernikahan yang mubah itu seperti apa? Seseorang yang menikahnya itu tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan ataupun mengharamkan untuk menikah. Contoh, ya, itu hukumnya mubah ataupun boleh. Ya, kalau memang mewajibkan di sana, otomatis kan orang tersebut, laki-laki tersebut sudah siap secara fisik dan psikis. Ya, tambahannya lagi fisik, psikis, ya, dan yang terakhir secara ekonomi. Kalau memang pepatah Sunda mah fisik geus kuat, pesak geus loba, pasif geus teu kuat. Nah, berarti itu kan wajib apanya? Wajib nikahnya. Nah, di sini orang yang hukum pernikahannya mubah, yang bukan mewajibkan dan mengharamkan. Haram yang dimana? Haram nikah itu niat nikahnya itu untuk menyiksa ataupun
Yang wajib itu yang pertama bekal udah cukup. Yang kedua hasrat. Nah, ketika laki-laki tersebut dalam sisi ekonomi orang laki-laki tersebut sudah mempunyai bekal dalam artian untuk berumah tangga, dalam artian seorang laki-laki tersebut sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang sekiranya bisa mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, dan yang digarisbawahi hasrat. Ketika seseorang antara laki-laki dan seorang perempuan terus bersama, di sana ada seseorang, ada yang menggoda laki-laki dan perempuan, itu setan. Daripada kita terjebak dan tergoda oleh rayuan setan untuk melakukan perzinahan, maka diwajibkan bagi satu pasangan tersebut, laki-laki dan perempuan, segera dinikahkan. Yang ketiga adalah makruh, yang bagaimana hukum pernikahan yang termasuk kategori makruh. Seseorang yang tidak mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya. Ya, semisal seorang laki-laki sudah mempunyai pasangan, akan tetapi belum mempunyai pekerjaan. Ya, berarti hukum pernikahan bagi seseorang tersebut hukumnya makruh. Sebab bagaimana kita bisa menafkahi keluarga jika laki-laki tersebut belum mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang terakhir hukumnya haram. Bagaimana hukum pernikahannya haram? Seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti istrinya, mempermainkannya serta memperasarkannya. Ulangi. Seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti istrinya, mempermainkannya serta memperasarkannya. Melukai, terus jadi yang digarisbawahi ini, jadi kenapa ketika memang pernikahan di sini harus suka sama suka, yang terakhir mungkin kalau memang kita ingin diakui sebagai umat Nabi, salah satunya dengan pernikahan. Jadi tujuan pernikahan tersebut yang pertama diniatkan untuk niat ibadah. Yang kedua diniatkan untuk menjalankan syariat agama Islam. Nah, makanya kalau memang seseorang nikah tersebut untuk melukai, terus mempermainkan pernikahan, terus untuk memeras hartanya, itu pangkat ataupun kategori pernikahannya pernikahan haram. Tinggal kita memilih saja apakah kita tergolong, ya, ketika nanti dewasa, ketika kita mau nikah, apakah memang kita tergolong terhadap pernikahan yang mubah, sunnah, wajib, makruh, haram. Rata-rata kita mungkin insya Allah masuk terhadap kategori pernikahan yang wajib, dikarenakan memang seseorang tersebut udah mempunyai penghasilan, terus mungkin hasrat antara laki-laki dan perempuan sudah menggebu-gebu, maka di sana diwajibkan antara laki-laki dan perempuan tersebut dinikahkan. Terus yang ketiga ada hitbah. Hitbah itu, ya, isinya itu saling mengenal antara laki-laki dan perempuan.
bagaimana karakter laki-laki, bagaimana karakter perempuan, bagaimana karakter keluarga laki-laki dan bagaimana karakter keluarga perempuan. Makanya dalam agama silahkan bisa memilih pasangan. Yang pertama limaliha karena harta, yang kedua lijamaliha karena ganteng ataupun cantiknya, yang ketiga linasabiha karena keturunannya, dan yang keempat lidiniha karena agamanya. Silakan. Aturan syariat Islam mengatur tentang pernikahan. Silakan kalian boleh memilih pasangan. Cuman yang lebih baik lihat keturunan dan agamanya. Betul. Ketika memang kita melihat lawan jenis kita, laki-laki perempuan melihat laki-laki dikarenakan hartanya, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun itu pernikahan bisa enak. Akan tetapi setelah tua nanti akan ada perselisihan mengenai ekonomi. Tapi kalau memang kita nikah berdasarkan melihat kacamata antara laki-laki dan perempuan dan laki-laki melihat terhadap agamanya. Oh betul, perempuan ini saya pinang, perempuan ini saya nikahi karena kepribadian beragamanya. Nah, setelah itu dalam proses hibah, dalam proses ta'aruf, silahkan laki-laki boleh melihat antara wajah dan telapak tangannya. Ya. Dalam keterangan yang lain, seseorang ataupun laki-laki boleh mewakilkan kepada orang lain untuk bisa melihat seluruh tubuh perempuan. Dengan catatan yang disuruh melihatnya itu satu jenis ataupun keluarganya. Contoh, kita punya adik nih, ya laki-laki punya adik, silakan pingin lihat gambaran sosok orang yang memang secara fisik dan psikisnya. Contoh, fisiknya ternyata hasil daripada telaah survei gitu kan. Oh ternyata matanya luar biasa, hidungnya, terus bibirnya dan lain sebagainya. Tidak ada satupun yang cacat, mulus rahayu luar biasa. Nah, itu. Terus itu kan menurut fisik, pandangan fisik, menurut pandangan psikis ataupun kepribadian itu luar biasa. Silakan. Kalau yang lain boleh melihat tapi dengan mewakilkan. Habis itu langsung orang yang mewakilkan yang disuruh oleh kita, silakan langsung kita wawancara atau ngobrol gimana secara dedek-dedek. Ternyata jarona budu terjadi keberadaan kawin lantaran budu misalnya gitu. Itu boleh. Itu dalam proses ta'aruf. Ya. Biasanya ta'aruf hitbahnya setelah itu ada hitbah. Makanya dalam proses hitbah di sini kan ada yang namanya hitbah itu setengah perjalanan menuju pernikahan. Makanya ketika laki-laki menghitbah perempuan, maka sudah terjadi setengah proses perjalanan menuju pernikahan. Biasanya kita kan menghitbah itu memberikan cincin laki-laki kepada perempuan. Cuma yang disayangkan sebenarnya yang memberikan cincin tersebut terhadap pasangan kita wali kaum agama yang jadi yang proses hibah di sana adalah orang tua kita. Jadi yang memberikan cincin kita terhadap pasangan kita adalah ibu kita. Sebaiknya seperti itu. Karena kenapa? Antara laki-laki dan perempuan yang belum mempunyai ikatan pernikahan terus lantas kita berpegangan, itu haram menurut ajaran syariat Islam. Makanya setelah itu silakan. Makanya
pelanggan utama. Nah, kalau pasangan kita pingin tetap istiqomah mungkadit tuh gitu. Makanya tali nate naon nyaeta ucapan. Seorang laki-laki memberikan ucapan terhadap walinya ataupun terhadap orang tua perempuan tersebut dengan kata-kata, "Bapak, saya siap untuk menikahi putri Bapak dan kami membawa ibu dan bapak saya untuk mengkhidbah putri Bapak." Seperti itu. Terus yang selanjutnya terkait mahram. Mahram tadi orang yang mahram tadi? Orang yang haram dinikahi. Seperti apa? Orang yang haram dinikahi ada berapa semuanya? Orang yang haram dinikahi, coba lihat. Orang yang haram dinikahi semuanya ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Yang pertama, karena nasab. Yang kedua karena tali pernikahan. Ketiga karena suan. Yang keempat karena li'an. Yang pertama karena nasab. Yang kedua karena pernikahan. Yang ketiga karena bukan mahram. Yang keempat karena yang pertama karena apa? Nasab. Yang kedua karena pernikahan. Yang ketiga karena susuan. Yang keempat karena li'an. Ya. Jadi haram dinikahi mahram itu orang yang haram dinikahi karena yang pertama karena nasab, misal ibu, nenek, adik ataupun kakak dan itu. Terus yang kedua karena pernikahan, semisal ayah dan istri, ya. Terus ibu dan istri ataupun orang tua. Terus orang yang haram dinikahi karena susuan, semisal tadi orang tersebut pernah menikah terhadap ibu kita. Yang terakhir karena li'an itu kan orang laki-laki yang menuduh seseorang untuk melakukan seseorang ataupun laki-laki menuduh istrinya melakukan zina. Paham? Pahami semuanya? Pahami? Yang pertama di sini Bapak membahas tentang pengertian hukum, terus iddah dan terakhir mahram. Dapat dipahami? Pahami? Mudah-mudahan kita semuanya bisa lebih menggali terhadap materi, terutama materi yang barusan dijelaskan oleh Bapak. Sekian dari Bapak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.